berada di wilayah pegunungan yang panas, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini memiliki salah satu hasil alam yang cukup menjanjikan. Di antaranya adalah buah jambu monyet yang menghasilkan kacang mete. Setiap tahunnya, di antara bulan Juli hingga bulan November, buah mete di Wonogiri berbuah, tepatnya saat menjelang musim penghujan. Produksi mete di Wonogiri memang luar biasa. Berdasarkan data tahun 2012 saja, kapasitas produksi kacang mete di Kabupaten Wonogiri jumlahnya sekitar 13.000 ton. Kacang mete langsung dijemur, karena kadar air masih sekitar 25%. Penjemuran setidaknya dilakukan sampai kadar air tinggal tersisa 3%. Berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan tetap terjaga kualitas biji kacang di dalam cangkang. Pak, ini metenya Pak, hasil panen cuma dikit apa Pak? Oh iya, ditaruh sini, dijemur sini. Nih. Dari sana diambil, dijemur sini. Oh, ya Pak. Stok di gudang juga harus dikeluarkan secara berkala. Apabila akan diproduksi 1 tahun kemudian, setidaknya harus dijemur 3 hari berturut-turut. Namun untuk kacang mete yang akan segera diolah, cukup 1 hari penjemuran. Penjemuran dilakukan selama 7 jam lamanya. Lantai penjemuran terbuat dari semen yang paling ideal, karena mampu memantulkan panas, sehingga bagian bawah kacang ikut kering merata. Meski demikian, aku tetap harus membolak-balikkan hamparan dengan tongkat kayu ini, sampai masing-masing biji kacang mendapatkan porsi tinggi dari sinar matahari yang ada. Proses membelah cangkang mete disebut proses pengacipan atau mengacip. Model alat ini seperti golok besar sebenarnya, namun pada bagian tengah memiliki lekukan, sesuai dengan lekukan cangkang mete, dan ujung golok disambungkan dengan tepuan kayu sebagai penahan. Semakin kering kacang mete, akan semakin sulit diacip sebab cangkangnya sangat keras. Tak heran jika desain alat acip ini sangat kokoh. Selepas pengacipan dari cangkang, selanjutnya mencukil keping mete dari belahan cangkang. Alat cukil harus diposisikan sedemikian rupa supaya tidak merusak keping di dalamnya. Jadi, pekerja harus hati-hati agar ujung cukil hanya mencongkel melalui celah di antara cangkang dan keping metenya. Cangkang kacang metenya sendiri masih dapat diolah menjadi minyak CSNL atau Cassued Niat Shell Liquid. Bu, ini udah siap Bu? Keping mete harus dikeringkan lagi dengan cara dioven. Pengovenan kira-kira akan dilakukan selama 24 jam. Pengovenan memang lebih mahal dibandingkan dijemur lagi. Tetapi cara ini hasilnya lebih baik karena panas oven yang stabil. Keping mete yang telah kering baru dapat digoreng atau diproses lebih lanjut. Olahan dengan bahan baku biji mete dapat dijumpai di daerah Sleman, tepatnya di Desa Sendang Tirto, Berbah. Mete yang akan diolah adalah biji mete pecah ukuran kecil. Biji mete ini sebelumnya sudah digoreng. Ibu Fatona telah beberapa tahun terakhir ini fokus membuat olahan mete yang cukup unik. Produk paling laris yang diminati konsumen adalah ampiang coklat mete. Bahan tambahan membuat ampiang coklat mete antara lain telur ayam. Bahan tambahan berikutnya adalah gula putih. Gula harus dibuat hancur terlebih dahulu, baru kemudian dicampurkan dengan kuning telur ayamnya. Pengadukan kembali dilakukan agar bahan dapat tercampur merata. Berikutnya,
coklat yang dicampur dengan kuning telur ayam. Barulah kemudian coklat ini dipanaskan hingga menjadi lebih cair. Selanjutnya, coklat dicampurkan dengan adonan pertama. Adonan ampiang coklat mete ini adalah adonan yang sangat kaya protein dan nutrisi. Ini memang olahan khas, tetapi sekaligus sehat. Dengan diaduk-aduk, diharapkan pecahan biji mete dapat tercampur dengan merata. Adonan yang mulai dingin membuat bahan pun menjadi lebih kental. Ini harus diaduk berulang kali supaya pecahan biji metenya tidak mengumpal di satu bagian adonan saja. Mencetak ampiang coklat mete perlu ketekunan dan waktu yang cukup lama. Sebab adonan yang lengket mengharuskan alat bantu yang licin. Dalam satu loyang, setidaknya akan dibuat 100 titik adonan. Ukurannya memang tidak seragam, tetapi kira-kira ukurannya seperti bulatan kecil. Pengovenan ampiang coklat mete akan dilakukan selama kurang lebih 30 menit dengan suhu kisaran 95 derajat Celcius. Sudah 2 tahun lebih, kelompok aneka olahan mete membuat berbagai inovasi dari kacang mete. Kini, biji mete dapat dinikmati dalam berbagai bentuk cemilan sehat. Selain kaya rasa, manfaat cemilan berbahan baku biji mete juga menjadi semakin lengkap. Selain beredar di seluruh penjuru Sleman dan Yogyakarta, ampiang coklat mete juga banyak dipesan dari luar daerah.